Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Karismata Kids Sunday School. Hari ini kita mau nyanyi-nyanyi lagi, dan yang paling penting kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Oke, udah di formasi ya. Tunggu dulu, balik sini dulu. Ada yang tahu nggak kenapa hari ini kita pakai jas hujan? Yang penasaran, ikuti kita nyanyi ya. Let's go. Masuk
adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Wah, kakak percaya adik-adik di rumah semua sehat dalam lindungan Tuhan berserta keluarga. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Lile ajak adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang terus memelihara kami. Sehingga kami dan keluarga kami, papa mama kami, saudara kami dalam keadaan sehat semua karena perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik kemarin memperingati hari apa? Paskah ya. Di mana Tuhan mau mati untuk kita semua. Nah, Yesus hidup. Nah, saat Tuhan Dia mengasihi kita semua gitu ya, mengasihi umat manusia, Dia rela mati untuk kita, mati di kayu salib. Nah, setelah Dia mati, pada hari dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dia hidup. Nah, Dia hidup. Nah, setelah Tuhan Yesus hidup, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa perempuan yang pagi-pagi mau datang melihat kubur Yesus. Nah, setelah mereka datang, mereka mendapati kuburnya sudah tidak ada Yesus di dalamnya. Karena Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga, ya. Yesus bangkit di hari yang ketiga. Di sini menandakan bahwa Yesus berkuasa atas segalanya. Yesus berdaulat atas segalanya. Yesus berkuasa dan Yesus bangkit. Kuasa maut dikalahkan. Yesus hidup. Ya, Yesus hidup. Nah, setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Dia menemui para murid-muridnya. Para murid-muridnya ditemui oleh Yesus dan menceritakan bahwa gak boleh takut, jangan engkau takut, gitu ya. Bahwa aku bersama-sama dengan engkau. Pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus naik ke surga. Naik ke surga, naik melewati awan-awan gitu ya, naik ke surga. Dan Tuhan Yesus juga berjanji, suatu saat nanti Dia akan kembali. Sama seperti Tuhan Yesus bangkit, datang ke dunia di awan-awan. Menjemput siapa? Menjemput kakak dan juga adik-adik semua yang di rumah. Nah, ini Yesus, janji Yesus. Bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita. Buat siapa? Yang percaya kepada Dia. Jadi ada syaratnya. Kalau kita mau bersama-sama dengan Yesus di surga nanti, kita yang percaya harus percaya pada Kristus. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan hidup bersama untuk selama-lamanya berserta Kristus. Nah, kita lihat di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Kak Lili akan membacakannya ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat buat siapa? Buat bagimu, menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini janji Tuhan, ini janji Kristus. Buat siapa? Buat anak-anak Tuhan, buat adik-adik semuanya, buat papa, mama, buat keluarganya, dan juga buat kakak. Jadi buat siapa janji Tuhan ini? Buat kita semua yang percaya kepada Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini Tuhan
berjanji untuk kita tidak boleh takut. Jangan takut sebab aku hidup menyertai engkau. Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita, untuk menolong kita. Nah, Yesus adalah sahabat-sahabat kita semua. Sahabat kakak, sahabat adik-adik semua di rumah ya. Dan kita percaya, saat kita percaya pada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyediakan tempat buat siapa? Buat kita siapa? Yang mau rumah di surga, tempat di surga. Kakak mau. Jadi saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan tempat di surga dan hidup bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Oke. Nah, di sini ini janji Tuhan. Sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Yohanes 14 ayat 19 dikatakan, sebab aku hidup dan kamu akan hidupnya. Sebab Yesus Kristus hidup, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Engkau mati untuk kami. Menghapus dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang menolong kami, menuntun kami. Allah Roh Kudus, Engkau menolong adik-adik yang ada di rumah. Papa, mama, keluarga kami. Dan juga kami semua Tuhan. Dan kami percaya Yesus Kristus hidup. Dan suatu saat nanti janji Tuhan, Tuhan akan datang di awan-awan menjemput kami. Dan menyediakan tempat buat kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman kami bahwa kami hidup bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.